Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, di kesempatan kali ini gua mau mengupdate sekaligus melanjutkan rekom 5 HP terbaik 1 jutaan di pertengahan tahun 2020 ini sob. Dan di video rekom kali ini sudah masuk di part keempatnya, yang sebelumnya gua sudah buatkan videonya dari part pertama hingga yang terakhir di part ketiga. Kalian bisa cek link videonya di deskripsi video ini, yakni tentang daftar 5 HP terbaik bergaransi resmi di kelas harga 1 jutaan. Bagi kalian yang kebetulan belum lihat video rekom lainnya dari Nongkrong Channel, silahkan cek beranda atau deskripsi channel ini. Dan seperti biasa, jika kalian nanti ingin menanyakan link pembelian dari device rekom di video ini, kalian nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya sob. HP apa saja yang masuk dalam daftar 5 HP terbaik 1 jutaan bergaransi resmi part keempat ini? Berikut adalah daftarnya versi Nongkrong Channel. Kita mulai dari nomor 5, ada Asus Zenfone Max M2. Versi upgrade dari Zenfone Max M1 Pro ini juga punya harga yang cukup relevan dengan spek yang ditawarkan sob. Device ini lawan yang setara dengan Redmi 7-nya Xiaomi. Bertagline more performance, more battery, and more fun. Tak cuma bagus di sisi performa dan baterai yang besar. M2 ini berdesain layar NUT display 6,2 inch IPS LCD beresolusi HD+, dengan kerapatan pixel sekitar 269 ppi. Max M2 ini memiliki chipset dari Qualcomm Snapdragon 632 octa-core 1,8 GHz dan GPU Adreno 506 dengan variasi RAM dan ROM 3/4 GB, internal memori 32/64 GB, serta dukungan slot micro SD juga. Max M2 ini dibekali kamera utama ganda yakni 13 MP dengan aperture f/1.8 dan 2 MP deep sensor. Berfitur HDR, PDAF, LED flash, dan dalam perekaman videonya mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Sedangkan di bagian selfie-nya beresolusi 8 MP dengan aperture f/2.0 HDR dengan LED flash. Dan dalam perekaman videonya mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Berjalan di Android 8.1 Oreo, upgradable to Android 9.0 dengan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, radio FM, fingerprint sensor, USB on the go, dan kapasitas baterai yang besar, yakni 4000 mAh. Di nomor 4 ada Xiaomi Redmi 7. Xiaomi memang terkenal akan produk-produknya yang berspek tinggi, namun dibanderol dengan harga yang sangat relevan di pasaran. Sang kakak dari Redmi 7A ini tampaknya masih sangat layak untuk kalian pertimbangkan sob, di kelas harga 1 jutaan terbaik. Punya desain gradient yang stylish dengan layar dot drop display 6,2 inch IPS LCD beresolusi HD+, dengan kerapatan pixel sekitar 269 ppi dan lengkap dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass 5 sob. Membawa chipset yang sama persis dengan Zenfone Max M2 dan juga Meizu Note 8, yakni Qualcomm Snapdragon 632 octa-core 1,8 GHz dan GPU Adreno 506 dengan RAM 3 GB, internal memori 32 GB, serta dukungan slot micro SD juga. Redmi 7 ini dibekali dengan kamera utama ganda, yakni 12 MP dengan aperture f/2.2 dan 2 MP deep sensor. Berfitur PDAF, HDR, LED flash, dan dalam perekaman videonya mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Sedangkan di bagian depan beresolusi 8 MP dengan aperture f/2.0 HDR dan dalam perekaman videonya mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps juga. Berjalan di Android 9.0, upgradable to Android 10 di MIUI 11 dengan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, radio FM, fingerprint sensor, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 4000 mAh. Di nomor 3 ada Realme C11. Baterai cadas, seru tanpa batas. Itulah tagline dari device ini sob. HP ini baru rilis di awal Juli bulan ini. Walaupun tergolong baru, namun posisinya masih di bawahnya dari Realme C3 yang sudah dulu rilis di pasaran sob. C11 ini punya layar utama yang luas, yakni 6,5 inch mini drop display IPS LCD beresolusi HD+, yang menghasilkan kerapatan pixel sekitar 270 ppi.
Di sektor dapur pacu, C11 ini dibekali dengan shock generasi terbaru dari Helio G seri terbawah, yakni MediaTek Helio G30 dan GPU PowerVR GE8320 dengan variasi RAM dan ROM 2/32 GB, kemudian 3/32 GB, serta dukungan slot microSD juga. Kamera utamanya bersetup dual yang masing-masing beresolusi 13 megapiksel dengan aperture f/2.2 dan 2 megapiksel f/2.4 deep sensor. Berfitur HDR, PDAF, LED flash, dan dalam perekaman videonya mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Sedangkan di bagian depan beresolusi 5 megapiksel dengan aperture f/2.4 HDR dan dalam perekaman videonya mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps juga. C11 ini berjalan di Android 10 di Realme UI dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, radio FM, serta kapasitas daya baterai yang besar, yakni 5000 mAh. Di nomor 2 ada Realme C3. Sang penerus dari generasi C seriesnya Realme ini punya tagline triple kamera dan game monster sob. Realme C3 ini membawa peningkatan spek yang bisa dibilang killer di kelas 1 jutaan. Bahkan bisa dibilang berspek dewa di kelas 1 jutaan sob. Sok yang dibawanya ini pun mampu melibas game-game berat sekalipun. Realme C3 ini ditenagai sok gaming dari MediaTek Helio G70 octa-core 2,0 GHz dan GPU Mali G52 MC2 dengan RAM 3GB, internal memori 32GB, dan dukungan slot microSD. Di sektor fotografi, Realme C3 ini dibekali dengan triple kamera, yakni 12 megapiksel dengan aperture f/1.8, 2 megapiksel potret kamera, dan 2 megapiksel macro lens. Berfitur HDR, Chroma Boss, PDAF, LED flash. Dan dalam perekaman video, mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Sedangkan di bagian selfie-nya beresolusi 5 megapiksel AI Beauty dan AI HDR dan mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps juga. Realme C3 ini mempunyai desain yang hampir mirip dengan saudaranya, yakni Realme 5i. Device ini memiliki layar mini drop display 6,5 inch IPS LCD beresolusi HD+, yang menghasilkan kerapatan piksel sekitar 270 ppi, serta sudah diproteksi juga oleh Corning Gorilla Glass 3. C3 ini berjalan di Android 10 Realme UI 1.0 dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, radio FM, fingerprint sensor, USB on the go, dan kapasitas daya baterai yang besar, yakni 5000 mAh. Di posisi terakhir ada Xiaomi Redmi 9. Jawarannya kuat kamera, itulah tagline dari HP ini sob. Redmi 9 tergolong baru rilis di pertengahan tahun 2020 ini, membawa peningkatan yang cukup signifikan dari pendahulunya, yakni Redmi 8. Redmi 9 ini membawa desain yang hampir mirip dengan Redmi Note 8 Pro, yang dibekali dengan kuat kamera utama yang masing-masing beresolusi 8 megapiksel dengan aperture f/2.2 ultra wide angle lens, 13 megapiksel f/2.2 wide angle lens, 2 megapiksel f/2.4 deep sensor, 5 megapiksel f/2.4 macro lens. Berfitur HDR, PDAF, LED flash, dan dalam perekaman videonya mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Kemudian di bagian depannya beresolusi 8 megapiksel dengan aperture f/2.0 HDR dan mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps juga. Layar utamanya sendiri beresolusi cukup luas sob, yakni 6,5 inch IPS LCD dot drop display beresolusi Full HD+, yang menghasilkan kerapatan piksel sekitar 395 ppi, lengkap dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass 3. Kemudian di sektor dapur pacu, Redmi 9 ini meningkat drastis sekitar 107% dari pendahulunya Redmi 8. Device ini dibekali chipset gaming dari MediaTek Helio G80 octa-core 2,0 GHz dan GPU Mali G52 MC2 dengan variasi RAM dan ROM 3/32 GB, kemudian 4/64 GB, serta dukungan slot microSD juga. Berjalan di Android 10 di MIUI 12 dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, fingerprint sensor, radio FM, USB Type-C, dan kapasitas daya baterai yang besar, yakni 5020 mAh dengan fast charge 18 watt.
Dan cukup sekian sob video tentang daftar 5 HP terbaik 1 jutaan part keempat ini versi Nongkrong Channel. Semoga dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Gua Aan, thanks sudah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.